Jadi kalau logika yang salah Iya sih. dong. Orang bikin partai boleh nggak? Enggak ada masalah. Nggak masalah kan? Ya sudah, selesai. Yang menjadi masalah, Yang bikin masalah kan kalian. kita nggak pernah memasalahkan Bukan, itu, Teh. bukan. Oke, sebentar. Iya dong. Sebentar. Kita akan mencari kejelasan ini ya, pencerahan dari Pak Baroto. Sebenarnya Pak Baroto, proses untuk bisa terdaftar sebuah partai politik di Kementerian Pemuda itu seperti apa? Berapa lama prosesnya? Dan adakah butuh biaya? Dan persiapannya, kesiapan di setiap provinsi sampai ke cabang, ke daerah itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Andi. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas ya, di Undang-Undang 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 bahwa tadi sudah disinggung Mas Sultan tadi bahwa untuk mendirikan partai baru ya dia setidak-tidaknya harus punya kepengurusan di 100% tingkat provinsi, kemudian di 75% kabupaten kota dan 50% tingkat kecamatan. Terus kemudian juga ada kantor dan komisi yang tetap di situ. Kalau di pusat sebagai partai dia harus punya NPWP, punya nomor rekening atas nama partai tentunya, dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum. Ada ADART-nya didaftarkan dengan setidak-tidaknya oleh 50 pendirinya. Yang 50 pendirinya? Ya. 50% pendirinya? 50 Pak, 50. Kalau didirikan 30 tapi pendaftaran oleh 50 orang ya? Itu pendaftarannya. Nah, ini yang terkait dengan diskusi kawan-kawan tadi, yang terkait dengan Partai Mahasiswa Indonesia. Kalau bicara masalah pendirian memang berat sekali. Yang berarti dia harus punya basis kepengurusan di provinsi. Oke, terverifikasi nggak Pak dari Kumham bahwa ini ada mahasiswa di 34 Verifikasi. Ada ya? Oke. Ada proses verifikasi untuk mendirikan partai, ada proses Ada verifikasi. pengurusnya semua di tiap daerah? Ada. Oke. Khusus, saya boleh masuk ke Partai Mahasiswa ini, sudah bisa? Iya, silakan. Terkait dengan ini, memang partai ini adalah bukan partai yang baru sama sekali. Oke. Partai bukan ini baru. adalah perubahan sebuah partai. Namanya Partai Kristen Indonesia 1945 menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Jadi memang kalau effort terkait perjuangan mendirikan partai tadi ya memang berbeda. Kalau dia harus mempunyai kepengurusan di masing-masing provinsi, 75% kabupaten kota. Nah, yang seperti ini sudah ada dasarnya Partai Mahasiswa ini, karena memang dia hanya merubah nama dari sebuah partai yang namanya Partai Kristen 1945 menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Jadi sudah punya basic di setiap daerah ya, bukan dari nol membangun partai mahasiswa dari partai baru. Ya kami melihatnya begitu, Jadi sebuah partai saja yang berubah nama menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Untuk proses verifikasi sendiri seperti apa dilakukan oleh Kumham? Kalau pendirian tentunya kami secara formal semua persyaratan administrasi kami bisa, dan pada beberapa tahapan kami akan lakukan secara faktual. Artinya kami cek bahwa kepengurusan di daerah itu benar ada. Ini kalau partai baru ya, tapi kalau partai yang hanya berubah nama tentunya mekanisme itu tidak ada, karena Jadi tidak dicek kembali. kami hanya memeriksa dokumen. Kami hanya memeriksa dokumen, sampaikan ADART-nya, kemudian juga di situ proses penggantian nama itu tentunya ada mekanisme internal kan, misalnya KLB atau apa di forum-forum partai internal tersebut. Nah, ini kami cek. Secara administrasi tentunya, bahwa kami hanya meregister saja. Itu prosesnya berapa lama tuh Pak? Waktu? Oh, Sampai waktunya disahkan. sudah, apalagi saat ini ya Mbak Anggi, saat ini sudah proses ini dipercepat karena memang kami sedang membangun aplikasi. Jadi memang partai ini sudah bisa apply dari masing-masing. Tapi ini sedang kita bangun ya. Di situ nanti setelah masuk 14 hari kerja harus kita sampaikan hasilnya, kemudian 15 hari di level menteri harus ditandatangani, dan 7 hari kerja harus disampaikan ke partai. Ini kan tidak lama kalau itu. Tidak lama. Tapi dengan disahkan, terdaftar, tapi belum tentu bisa jadi peserta pemilu. Pak tadi kan ya? Belum, Hanya bukan ranah kita. terdaftar saja. Jadi Kementerian Hukum dan HAM hanya melahirkan badan hukum partai politik. Noel, Bung Sultan, kalau kita dengar penjelasan Pak Baroto ternyata memang bukan partai baru sama sekali. Transisi atau metamorfosa dari partai itu. Gitu. Makanya kan dari awal saya katakan bahwa diskusi kita itu bukan soal boleh atau tidak boleh. Jadi menjawab pernyataan Bang Ferry tadi,
kalau setiap pertanyaan kritis yang diberikan dianggap bermasalah, nah dari kalian aja yang buat masalah kan gitu bahasanya. Wah ini sulit gitu loh. Jadi mereka yang membentuk partai politik, mereka yang mendukung ataupun menolak, semua tempatnya sama. Mereka berpartisipasi, melakukan kritik atau dukungan, sama-sama berpartisipasi. Nah, yang kedua, makanya saya katakan bukan sekedar boleh atau tidak, tapi kita mempertanyakan apa diferensiasinya, apa agenda utamanya. Kan tentu ada banyak sekali kritik kita, kajian kita, kejenuhan kita tentang persoalan-persoalan partai politik yang hari ini hadir. Nah, ketika kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia dengan identitas mahasiswanya, maka kan seharusnya terjadi debat yang sangat paradigmatik gitu loh. Kekhawatiran Anda apa dengan partai mahasiswa ini? Agendanya apa sih yang paling mungkin dikhawatirkan? Justru yang saya khawatirkan adalah partai ini muncul hanya meng-copy paste dari partai-partai yang ada. Apalagi tadi kan dari transisi dari Partai Kristen Indonesia dan sebagainya. Dan sampai sekarang kan kita juga tidak mendengarkan secara tegas. Kalau di copy paste? Nggak, saya bingung nih. Karena Itu, Anda mau gini. membicarakan nama mahasiswanya, Gini. atau Anda mau membicarakan partainya? Kenapa kemudian jangan sampai meng-copy paste? Maka diferensiasi Jangan tidak ada. sampai itu bahasa Anda itu seolah-olah itu harus Partai Enggak, politik mungkin ini- yang dibentuk oleh mahasiswa, dia punya harus ada kejernihan gagasan. enggak. Dia menjadi iya. Hari ini rakyat membutuhkan kelompok independen. Kelompok independen itu ada di mana? Di mahasiswa. Apa namanya? Gerakan moral. Bukan gerakan politik praktis. Nah, walaupun kita lihat apa yang dilakukan mahasiswa adalah gerakan politik, tidak Tapi tidak dinafikan, terjun ya. tapi tidak diinstitusionalkan ke yang namanya partai politik. Apalagi kalau kita melihat ini statusnya semua mahasiswa aktif, apalagi semuanya juga masih aktif. Ya nggak masalah di mahasiswa, tapi jangan memanfaatkan momentum perjuangan mahasiswa yang hari ini lagi disuarakan oleh gerakan mahasiswa begitu masifnya. Ini kan saya nggak mau pakai kata Partai ini nggak ujuk-ujuk muncul. apa? Partai ini nggak ujuk-ujuk muncul, ini ada prosesnya dari kemarin. Jadi sebelum ada demo pun partai ini sudah dalam proses. Partai ini berdiri bulan September 2021, Ya. disahkan Februari 17. Ya, artinya saya koreksi ini pernyataan Noel, seolah-olah gara-gara ada demo begini terus dipakai untuk bikin partai. Itu bikin partai emang bikin kayak jualan kacang apa? Gini. Kenapa? Gini, Bentar, gini, ini gini. menarik ya, bikin partai itu butuh effort yang besar, dana yang besar Iya, berarti iya. ya. Nah itu jadi pertanyaan juga, dari mana mahasiswa ini punya dana sebesar Kalau itu? mereka punya dana emang kenapa? Tidak ada masalah. Mungkin nggak mahasiswa punya? Nggak, sekarang Anda begini, bisa menerima boleh. yang- Logikanya Tets, jangan juga salah. Partai itu organisasi terbesar loh. Ya, apa masalahnya? Ya tidak masalah. Ya, sudah, Masalahnya kalau nggak ada begini, masalah. dia butuh yang namanya duit, udah pasti anggaran, dana dan sebagainya. Itu kenapa? Kedua, itu tidak semudah yang Teddy pikirkan, Ted. Memang nggak mudah, nggak? Saya nggak pernah bilang mudah. Siapa yang bilang mudah? Anda ngomong kemana-mana. Oke, baik. Kemana-kemana yang mana? Anda nggak? Saya nggak pernah bilang mudah kok. Saya bilang kalau mau bikin partai memang nggak mudah. Iya. Terus kenapa masalahnya apa? Bermasalah karena Jadi kalau logika yang Nah, iya dong. Orang bikin partai boleh nggak? Nggak ada masalah. Nggak masalah kan? Ya sudah, selesai. Yang menjadi masalah, Yang bikin masalah kan kalian. kita nggak pernah memasalahkan. Bukan. Oke, sebentar. Iya dong. Sebentar. Kita akan mencari kejelasan ini ya, pencerahan dari Pak Baroto. Sebenarnya Pak Baroto, proses untuk bisa terdaftar sebuah partai politik di Kementerian Hukum dan Ham itu seperti apa? Berapa lama prosesnya? Dan ada nggak butuh biaya? Dan persiapannya, kesiapan di setiap provinsi sampai struktur ke cabang, ke daerah itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Andi. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas ya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, bahwa tadi sudah disinggung Pak Sultan tadi, bahwa untuk mendirikan partai baru ya dia setidak-tidaknya harus punya kepengurusan di 100% tingkat provinsi, kemudian di 75% kabupaten kota dan 50% tingkat kecamatan. Terus kemudian juga ada kantor dan domisili yang tetap di situ. Kalau di pusat sebagai partai dia harus punya NPWP, punya nomor rekening atas nama partai tentunya,